Halo teman rasa, selamat datang di Ruang Rasa, ruang di mana setiap cerita didengarkan dan setiap rasa berharga. Hari ini, aku akan mengajak teman rasa untuk mendengarkan cerita tentang bagaimana rasanya berpisah selama-lamanya. Aku selalu bertanya-tanya, gimana rasanya kehilangan orang terkasih untuk selama-lamanya? Gimana sih rasa sedihnya? Apakah rasanya sama seperti saat kita patah hati? Lalu, aku bertanya-tanya lagi. Kalau memang orang terkasih kita sudah sakit cukup parah lalu pergi, apakah rasanya masih sedih? Atau lega? Karena beliau sudah gak sakit lagi dan berbahagia di sisi Bapa. Kayak kata orang-orang saat malam penghiburan di rumah duka. Sampai akhirnya, aku merasakan sendiri bagaimana rasanya. 2019 jadi tahun yang paling berat buatku. 3 bulan setelah papaku divonis kanker, beliau meninggal. Kupikir saat itu aku akan menangis sesenggukan dan meraung-raung. Tapi nyatanya enggak. Waktu itu duniaku serasa menggelap. Dan kesadaranku serasa lenyap. Saat aku mencoba mengumpulkan kesadaranku, dunia rasanya seperti film yang di fast forward. Rumahku ramai, pelayat berdatangan, dan proses pemakaman sudah harus mulai berjalan. Kupikir ya kalau berduka menangis. Tapi waktu itu aku gak tahu harus menangis atau enggak. Orang-orang bilang begini, Papa sudah bahagia di surga. Papa sudah gak sakit lagi. Tapi kenapa aku gak bisa ikut berbahagia? Kenapa rasanya sesak dan sedih sekali? Rasanya seperti ada rongga menganga, tempat hatimu diambil secara paksa tanpa aba-aba. Aku bingung memproses semuanya. Semua terasa seperti di mimpi, di mana aku masih merasa Papa akan bangun. Papa belum pergi. Beliau cuma sedang tertidur pulas dan istirahat. Tapi esok paginya, Papa gak juga bangun. Dan saat itu juga tangisku pecah. Gak kayak di TV-TV, di mana yang berduka bisa bersedih sesuka hati. Nyatanya gak begitu. Kita akan disibukkan dengan serangkaian upacara pemakaman. Padahal, saat itu yang ingin aku lakukan cuman mengurung diri di kamar dan menangis puasnya. Cuma yang wafat harus dihantarkan dengan baik kan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ada sekali waktu aku duduk diam dan melihat ke jalan sembari menunggu waktunya misa arwah. Aku melihat semuanya masih berjalan seperti biasa. Setelah Papa meninggal, gak lantas langit menjadi kelabu. Hari itu langit begitu cerah. Jalanan juga masih ramai. Gak lantas karena Papa meninggal, dunia berhenti berputar. Dunia masih berputar sebagaimana mestinya. Tapi bagi yang ditinggalkan, dunianya hancur. Dunianya berhenti berputar saat itu. Pagi setelah proses pemakaman dan lainnya, pagi pertama di mana rumah sepi tanpa pelayat dan acara, aku merasa seperti Papa masih ada. Aku bangun pagi dan rasanya aneh. Aku berharap pagi itu aku terbangun karena suara berita TV atau suara lagu dari meja komputer. Nyatanya enggak. Pagi itu hening. Ternyata Papa benar-benar udah gak ada lagi.
dan dadaku sesak lagi. Waktu ada yang meninggal, umum kita dengar penghiburan "things will get better". Tapi bertahun-tahun ketunggu, rasanya gak ada yang jadi lebih baik. Bahkan perasaanku saja gak membaik. Luka menganga itu masih ada di sini. Sedih itu masih tersimpan rapat dan kadang meluap tanpa kuundang. Kadang ada masa dimana aku merasa sudah bisa berdamai dengan semuanya. Hidup seperti biasa, ketawa, menikmati ini dan itu. Ada masa dimana aku teringat dan rasanya sudah ikhlas. Tapi gak berlangsung lama. Biasanya beberapa minggu kemudian, sesak dan sedih itu datang lagi. Mungkin teman rasa ada yang sudah mengalami dan merasakan ini sebelumnya. Jujur, saat masa berduka aku bingung dengan perasaanku yang demikian. Rasanya kayak, ini beneran aku berduka gak sih? Atau kok setelah bertahun-tahun aku masih merasa begini dan belum seutuhnya ikhlas? Apa cara berduka aku salah? Waktu aku lagi nulis materi ini, aku ketemu tulisan. Katanya proses berduka itu gak linear, gak selalu berjalan lurus, gak habis sedih, nangis, marah, mereda, menerima, terus ikhlas. Gak gitu. Prosesnya bisa jadi sedih, nangis, reda, happy lagi, terus sedih lagi. Dan itu wajar, karena proses berduka gak sesederhana itu. Gak ada cara berduka yang paling baik. Semua orang berduka dengan caranya dan itu gak apa-apa. Ada satu quotes bagus yang pernah aku baca tentang berduka. Katanya, saat berduka, kita harus baik-baik sama diri kita sendiri, karena kita lagi dalam proses penyembuhan. Ini untuk kamu yang masih berduka di luar sana. Aku cuman bisa berdoa, semoga dukamu cepat reda, semoga hatimu lekas ikhlas. Semoga kamu memberikan dirimu untuk berduka dan berdamai. Gak harus secepatnya, semampunya hatimu saja. Karena sama seperti orang terkasih kita sudah berbahagia bersama Bapa di surga, kita juga harus hidup sebahagia itu dalam penantian kita di dunia.